Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita pada Mazmur yang biasa ditulis oleh Daud ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat dari Mazmur 119 ini ya. Mazmur 119 ini sebagai informasi merupakan salah satu Mazmur yang paling panjang di semua kitab-kitab Mazmur. Ya, jadi di Mazmur 119 ini kita mengambil tema bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya. Kebahagiaan dalam hidup kadang menjadi dambaan banyak orang, bukan kadang lagi ya, tapi menjadi dambaan banyak orang. Bahagia sering dihubungkan dengan kesenangan, ketentraman hidup ya, baik secara lahir maupun batin ya. Seperti contoh misalnya keluarga yang memperoleh keturunan atau promosi jabatan atau bertambahnya umur ya. Kebahagiaan dipersepsikan memiliki banyak hal yang sangat-sangat diharapkan oleh semua orang. Jadi tiap-tiap orang tuh merasa dirinya sepanjang hidupnya ingin bahagia. Intinya gitu. Dan pada satu titik di samping kebahagiaan kita juga merasakan kadang ketidakbahagiaan. Ya, ketidakbahagiaan ini bisa berbagai macam juga, disebabkan mungkin kekecewaan dalam situasi atau yang tadinya mungkin akan dipromosikan jabatan, contohnya ya, ternyata nggak jadi. Nah itu bisa mengakibatkan posisinya jadi terbalik. Yang tadinya bahagia, jadi nggak bahagia. Jadi tergantung pada situasi yang ada juga. Jadi pada bacaan kita pada pagi hari ini, pada Mazmur 109 ini, Mazmur berbicara kebahagiaan dalam konteks mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Ya, kalau kita lihat di slide itu, kebahagiaan melayani dan bersaksi dalam nama-Nya. Ya, mengasihi dan mempercayai Tuhan tidak bisa berdiri sendiri. Ya, mengasihi dan mempercayai Tuhan tidak bisa berdiri sendiri. Kita ulang lagi. Mengasihi dan mempercayai Tuhan tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Tuhan Yesus mengingatkan hal yang sama dalam Injil Yohanes, jika kamu mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi hal ini juga dituliskan di kitab Yohanes jauh setelah Mazmur ini dibuat. Ya. Jadi secara Alkitab pun, secara baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, masalah kebahagiaan ini ditegaskan lagi. Di Mazmur sudah dijelaskan, di kitab berikutnya di Perjanjian Baru pada kitab Yohanes pun ditegaskan lagi. Seperti yang tadi dibilang, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Bapak Ibu bisa dilihat di Yohanes 14 ayat 23. Kita kembali lagi ke kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur yang 119 ini secara populer disebut sebagai Mazmur akrostik. Ya, Mazmur akrostik ini saya menerangkannya mungkin lebih mudah kalau seandainya boleh di slide berikutnya. Ya, kelihatannya mungkin agak kecil ya Bu. Jadi akrostik ini setiap kata awalan dari setiap ayat ya diawali dari huruf yang sama. Jadi abjad ini dibilangnya kalau di Mazmur ini abjad altef. Ya, yang Bapak Ibu lihat ada warna. Ada bentuknya seperti itu, yang di sebelah kiri atas, kalau saya mungkin Ibu di sebelah kanan atas, Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap kalau dilihat itu mungkin nggak begitu jelas, tapi kalau di kita bulat-bulatnya itu setiap permulaan ayat itu diawali oleh huruf itu. Ya. Diawali oleh huruf si altef itu. Jadi
Alef ini huruf pertama dalam abjad Ibrani. Setiap dalam bait ini menekankan pentingnya hukum-hukum atau perintah Tuhan dan mengekspresikan keinginan penulis untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum tersebut. Jadi pada Mazmur 119 ini ada 176 ayat ya. Dan latar belakangnya sebetulnya ya pada Mazmur 109 ini tidak sepenuhnya diketahui ya. Teks itu sendiri memberitahukan detail sejarah atau naratif yang lebih jelas dengan apa. Tapi penulisnya juga tidak diketahui. Seperti yang kita tahu kalau Mazmur biasanya kita bisa, oh ini pasti Daud nih. Ya, tapi memang ya sering diatribusikan kepada Daud seperti kitab-kitab Mazmur pada lainnya. Ya, jadi Mazmur 119 ini ada nanti. Kalau kita lihat karena tadi saya sudah ucapkan bahwa ini adalah Mazmur terpanjang dari semua kitab Mazmur yang ada. Kalau Bapak Ibu ngelihat ke Mazmur yang sekarang itu udah terjemahan. Jadi mana ya hurufnya kok katanya depannya sama. Enggak, tapi maksudnya itu udah terjemahan. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam Ibrani, setiap ayat itu dimulai dengan huruf itu. Bilangnya huruf Alef. Jadi nanti ayat 1 huruf Alef, nanti habis itu ayat 1 sampai 8 dengan huruf Alef, nanti ayat 9 sampai 16 kalau ini kurang jelas ya. Namanya ada huruf Bet, baru nanti 17 sampai 24 huruf Gimel dan seterusnya sampai ayat 169 sampai 176 itu diakhiri dengan huruf Taf. Jadi awalan hurufnya sama semua. Yang dibunder-bunder itu sama semua. Ke bawah. Jadi di Mazmur 119 ini ya sebagai latar belakang juga itu semua jadi satukan 8 ayat. Nah, dari situ setiap berisi 8 ayat dan setiap ayat dimulai dengan huruf yang sama dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kita lihat dari Alkitab kita udah pasti nggak sama karena Alkitab kita dalam bahasa Indonesia. Ya. Mazmur ini berfokus pada pentingnya hukum, petunjuk dan perintah Allah serta nilai-nilai yang terkandung dalam Alkitab. Jadi penulis mengekspresikan cintanya pada hukum-hukum tersebut dan menunjukkan betapa pentingnya mereka dalam mengarahkan kehidupan seseorang. Selain itu, Mazmur 119 juga merenungkan tentang bagaimana firman Tuhan berfungsi sebagai sumber kebijaksanaan dan petunjuk dalam berbagai situasi hidup. Kalau awal tadi saya bilang bahwa kadang kita bahagia, kadang kita tidak bahagia, tergantung pada situasinya. Nah, Mazmur ini ya adalah sebagai sumber kebijaksanaan dan petunjuk dalam berbagai situasi hidup. Jadi kalau kita boleh baca lagi. Kita baca ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau kita lihat situasinya di sini adalah orang yang hidup tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Dia akan berbahagia. Begitu juga selanjutnya. Ya, yang tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjuknya. Itu kalau ayat 3, ya. Lanjut. Kalau kita baca di ayat 8, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, kita akan masuk pada apa sih yang dimaksud dari pembacaan antara ayat 1 sampai 8 dari Mazmur ini yang satu-satu di apa bilangnya? Di bandel jadi satu 8 ayat. Kita akan baca untuk konteks dari ayat 1 sampai 8. Boleh slide berikutnya? Oke. Kita baca ayat 1 sampai 3. Kita lihat dulu per bagian. Ayat 1 sampai 3, ayat ini mengekspresikan kebahagiaan dan berkah yang diterima oleh orang-orang yang tidak hanya memahami hukum Tuhan, tetapi juga berusaha hidup sesuai dengan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan gambaran yang positif tentang kehidupan rohani, hidup dengan integritas dan ketaatan yang penuh. Apa sih integritas itu? Kira-kira Bapak, Ibu, ada yang
masih belum familiar dengan kata integritas. Integritas ini artinya dia mempunyai seseorang yang punya, kalau kita bilang seseorang mempunyai integritas. Integritas itu artinya bahwa dia taat atau dia tetap tegar dalam semua keyakinannya. Jadi apapun keyakinannya dia tetap pada satu keyakinan yang dia sudah percayai. Orang mau ngomong apa dia tetap percayanya itu. Ya. Dan kalau kita lihat juga ya, kalau kita baca ayat ini mengekspresikan kebahagiaan dan berkah yang diterima orang-orang yang tidak hanya memahami hukum Tuhan tetapi juga berusaha hidup sesuai dengan hukum-hukum tersebut. Seperti apa yang kita baca ya di ayat 1 sampai 3 ini, berbahagialah ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi ayat 1 sampai 3 mengekspresikan ini loh kalau kita pegang firman Tuhan, ini loh kalau kita mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, ini loh yang akan diterima. Kebahagiaan ini akan diterima. Kita lanjut. Next slide. Lalu pada ayat 4 sampai 6 ini lebih penulis mencerminkan penghargaan atas hukum Tuhan dan keinginannya untuk menaati dengan sempurna. Ia mengakui bahwa Tuhan telah menetapkan perintah-perintahnya untuk ditaati dan berdoa agar Tuhan membantu dalam upayanya untuk ketaatan total. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca dari ayat 4 sampai 6, engkau sendiri menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah. Ya. Jadi pada ayat ini si penulis ini mengapresiasi apabila dia mematuhi dan semua segalanya akan sempurna. Ya. Lalu kita lihat potongan yang ketiga. Boleh slide berikutnya? Penulis menjanjikan memuji Tuhan saat dia belajar tentang perintah-perintah Tuhan yang adil. Dia juga meminta Tuhan untuk tidak meninggalkannya. Ini adalah doa dan janji penulis untuk terus belajar dan menetapkan hukum Tuhan dalam hidupnya. Nah, dari sini si penulis berjanji nih untuk memuji Tuhan dan terus belajar mengenai ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah bawa atau berikan kepada manusia, hukum-hukum Tuhan. Dia akan terus belajar untuk mempelajari pentingnya perintah-perintah Tuhan yang adil itu. Dan dia juga meminta agar Tuhan tidak meninggalkan dia. Jadi kalau Bapak Ibu baca di ayat 8, aku akan berpegang padamu ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, dari ayat-ayat ini jadi bait ini memberikan gambaran tentang hubungan yang sehat dan penuh kasih ya. Jadi kalau kita kalau bahasanya begini nih. Jadi terlihat bahwa antara penulis dan Tuhan itu mempunyai hubungan yang sangat baik ya. Didasarkan pada penghormatan dan keinginan untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan. Jadi penulis mengakui kebenaran, keadilan hukum-hukum Tuhan dan mencari berkat dan dukungan Tuhan dalam upayanya untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi ada, kalau kita lihat, kalau kayak salib itu ada kita dengan sesama dan kita dengan Tuhan. Nah, hubungan yang cross ke atas ini ya, dari bacaan kita pada pagi ini dilihat bahwa si penulis ini mempunyai hubungan yang sangat-sangat intim dengan Tuhan. Ya.
Sehingga kalau kita lihat juga hasil pengamatan dari beberapa ayat, dari ayat 1 sampai 8, bahwa pemazmur ya, penulis ini mengerti bahwa masalah hidup dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang buruk. Ya, perbuatan tercela yang merusak dirinya dan nama baik keluarga, dan tentu juga mempermalukan dan membuat hidupnya terhina. Kita balik lagi ke yang awal. Oh, jadi situasinya itu kita harus melihat situasi, dan kita harus juga melihat pada rangkaian ayat ini, agar kita pada saat situasi tidak menguntungkan atau pada saat situasi kita yang menurut kita tidak baik, kita akan tetap ingat dan tidak menyebabkan kita melakukan tindakan yang tercela. Hukum Tuhan yang bermaksud melindungi orang percaya untuk menikmati kebahagiaan sebab berkat-berkat Allah dipandang sebelah mata. Sikap semacam ini bertolak belakang dengan harapan pemazmur yang mendorong umat Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan yang aktif melakukan di semua bidang kehidupan. Jadi di 8 ayat ini diingatkan kembali. Mungkin Bapak Ibu kalau saya ngomong seperti ini, di ayat-ayat lain juga semua menerangkan bahwa hukum Tuhan ya memang harus ditepati. Hukum ketetapan Tuhan ya harus diikuti, ya. Tapi dalam ketetapan melakukan ketetapan Tuhan, ya, kita harus sebagai warga jemaat, kita harus tampil sebagai penggerak dan pemimpin yang nyata dalam relasi di tengah sesama dan alam semesta. Contoh, ya, kita lagi giat-giatnya nih. Membuat jadi eco church. Mungkin Yeremia juga pernah ikut serta dalam event ini, eco church, yang Pak Pendeta juga lagi merupakan salah satu kita bisa bilang koordinatornya ya. Contoh, dengan alam semesta kita juga harus bisa sama-sama menjalin hubungan yang baik. Jadi walaupun itu tumbuhan, walaupun itu mungkin sungai, ya kita harus menjalani hubungan yang baik. Tumbuhan kita nggak rusak, kita harus tanam tumbuhan di tempat yang kering, ya. Membuang sampah jangan sembarangan. Itu salah satu contoh hubungan yang baik dengan alam semesta. Dalam hal ini, warga jemaat, ya, kita sebagai warga jemaat saling mengingatkan dan menopang dalam aktif menjaga hubungan itu. Lalu kadang-kadang hal ini juga bisa menimbulkan pertikaian. Lah, mengapa muncul pertikaian? Ya, dalam persekutuan juga. Sebab karena masing-masing hidup dalam kebenarannya sendiri dan tidak mengutamakan perintah Tuhan untuk saling mengampuni dan saling mengasihi. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah yang sering dikatakan orang konsep aku. Semua ini gara-gara aku nih. Gara-gara gue deh. Gara-gara saya nih bisa jadi ini. Gara-gara saya nih gereja ini bisa berdiri. Gara-gara saya nih gereja ini punya fasilitas yang bagus. Konsep seperti itu bisa juga membuat pertikaian antar warga jemaat, bahkan antar sesama, atau di lingkungan mungkin. Ini gara-gara saya jalan di gang saya ini bisa dihotik. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari ya. Jadi sebaiknya masing-masing tidak menunjukkan bahwa kebenarannya sendiri dalam hal berjemaat, dalam hal bermasyarakat. Tetapi harus mengutamakan perintah Tuhan untuk saling mengampuni dan saling mengasihi. Jadi di ayat ini diingatkan firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca dan dihafal dalam ingatan, tetapi juga dilakukan dan terus dilakukan tanpa putus asa. Jadi secara berkesinambungan hari demi hari itu harus dilakukan. Ya. Dan kita tahu serangan datang untuk melemahkan kita menjadi pelaku firman, sehingga dibutuhkan bantuan Roh Kudus
dan dukungan doa saudara seiman supaya kita dapat mengalahkan kejahatan dan tidak mempermalukan Tuhan di hadapan manusia. Jadi walaupun kita berusaha, walaupun kita berusaha menjalankan ketetapan firman Tuhan, kita juga harus berdoa pada Tuhan untuk meminta pertolongan Dia agar dikuatkan, agar bisa mengikuti ketetapan, agar bisa mengikuti atau menjalankan ketetapan yang diberikan, hukum Tuhan yang diberikan kepada kita, agar kita bisa konsisten melakukan hal itu. Karena yang namanya manusia itu kan daging ya, daging itu adalah lemah. Jadi kadang walaupun kita berusaha untuk menjalankan hukum-hukum yang Tuhan berikan, terkadang kalau kita nggak minta kekuatan dari Tuhan, kalau kita tidak minta Tuhan untuk menolong, itu jadinya sulit sekali kesannya. Jadi walaupun kita sudah berusaha untuk melakukan ketetapan Tuhan, kita harus minta Tuhan juga untuk menolong kita agar kita bisa tetap konsisten melakukan hal itu. Ya. Jadi dengan hidup sebagai pelaku firman Tuhan, kita beroleh sukacita dan pengharapan sehingga tidak khawatir dalam menjalani kehidupan. Oke. Pada hari ini juga kita ada kalau kita lihat dari tata ibadah pada pagi hari ini, penutupan bulan kesaksian dan HUT ke-42 Yayasan Pendidikan Kristen GPIB atau Yapendik. Ya, Yapendik itu kalau dulu saya juga lulusan Yapendik. Dulu namanya Tunas Kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang anaknya atau mungkin cucunya mungkin yang sempat bersekolah. Kalau sekarang namanya udah Permata Kasih ya, letaknya di Permata Timur. Banyak juga yang lulusan dari Tunas Kasih Jemaat Jatipon, karena dulu Tunas Kasih itu merupakan sekolah Yapendik yang dibangun di atas prakarsa dari Jemaat GPIB Jatipon. Jadi kalau kayak angkatan saya angkatan pertama Bu untuk SD ya. Jadi itu SD-nya tahun 88 mungkin, saya kelas 1. Mungkin Ibu Reni ketawa-ketawa karena anaknya angkatan ketiga. Di Tunas Kasih juga. Dulu awalnya masih belum di Permata Timur, masih di Jalan Lidi mengikuti gereja Jatipon juga. Jatipon dulu tahu di awal-awal tahun 80-an sampai 80-an akhir masih berada di Jalan Lidi di Pondok Kelapa. Ya. Nah, Yapendik ini ya, kalau kita lihat apa sih korelasinya antara ayat yang kita baca ya dengan HUT Yapendik yang ada pada yang kita rayakan juga, yang kita selenggarakan juga pada hari ini dalam tata ibadah kita. Ya. Ada beberapa prinsip ya yang relevan ya. Yang pertama, penekanan pada nilai hidup tidak bercela dan menurut hukum Tuhan dapat diartikan sebagai dorongan untuk integritas dan etika dalam pendidikan. Nah, ini bahasanya agak sedikit susah. Ini saya ngelihat ke sini, bacaan saya harus buka kacamata Bu. Karena udah plus, tapi mesti lihat juga ke slide-nya, mesti pakai kacamata. Jadi Ibu, kalau saya buka tutup kacamata, harap maklum. Ya. Jadi penekanan nilai hidup yang tidak bercela dan menurut hukum Tuhan dapat diartikan sebagai dorongan untuk integritas dan etika dalam pendidikan. Ya, baru yang kedua, ya, ide memelihara peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati mungkin mengingatkan kita pada pentingnya keingintahuan dan pengejaran pengetahuan dengan tekun. Jadi di ayat ini juga tersirat bahwa memelihara peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati itu ada hubungannya dengan keingintahuan dan pengejaran pengetahuan dengan tekun.
Jadi di era zaman pendidikan pada saat ini ya, kalau kita lihat bahwa semakin ke sini pendidikan itu, kalau untuk anak-anak ya, itu kalau sekolah itu bisa jadi satu yang harus di highlight. Jadi kayak misalnya sekolah A mempunyai reputasi yang bagus, lulusan yang bagus, ya. Jadi orang berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah itu. Tapi hal ini ya kalau kita baca dari bacaan Mazmur kita juga, kita harus melihat bahwa pentingnya keingintahuan dan pengetahuan dan pengejaran pengetahuan dengan tekun. Dalam hal ini, jadi sebetulnya semua awalnya dari kita juga. Mau kita sekolah di tempat baik pun, mau kita sekolah di tempat yang paling top pun, kalau dari dasarnya dari kita, ya keingintahuan kita kurang, niat kita untuk belajar kurang, ya hasilnya ya kurang juga. Jadi sekolah itu hanya merupakan fasilitas. Tapi kalau kita baca dari pembacaan kita pada pagi hari ini, ya memelihara peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati, dengan korelasinya bahwa kita terus menerus mencari tahu keingintahuan kita, pengetahuan yang ada, ya agar kita bisa memiliki banyak pengetahuan, ya yang merupakan salah satu aset untuk hidup kita. Pengetahuan itu. Semakin kita pintar, yang untung bukannya orang lain, yang untung akan kita sendiri. Ya. Jadi di ayat ini pun sudah dijelaskan dan sudah dapat dikorelasikan ke dalam dunia pendidikan. Ya. Lalu yang ketiga, engkau sendiri telah memerintahkan perintah-perintahmu harus ditepati dengan sungguh-sungguh. Ini menggambarkan kedisiplinan dan komitmen dalam proses belajar. Ya, jadi ya pendik Kristen, ya pendik GPIB, ya menggambarkan pentingnya disiplin dan komitmen dalam proses belajar. Kenapa? Karena GPIB bikin ya pendik. Jadi GPIB berkomitmen untuk menjalankan apa yang memang sudah dituliskan di bacaan kita pada hari ini. Yaitu pentingnya disiplin dan komitmen dalam proses belajar. Disediakanlah si pendik ini wadah untuk anak-anak kita bisa menimba ilmu. Ya. Dan yang keempat, kiranya jalanku teguh untuk menepati ketetapan-ketetapanmu dan janji ketetapan-ketetapanmu akan aku tepati. Menunjukkan pentingnya tujuan dalam pendidikan dan komitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada juga di ayat lain ya yang kita baca, aku akan bersyukur kepadamu dengan tulus hati apabila aku belajar keputusan-keputusan keadilanmu. Itu menunjukkan juga proses belajar sendiri adalah sesuatu yang harus dihargai. Jadi kalau Bapak Ibu, mungkin ini saya tanya ke Yeremia nih, anak ya pendik biasanya tahu. Motonya ya pendik apa? Hah? Kalau di lambangnya tuh ada tulisannya tuh. Amsal berapa? Amsal 1 ayat 7. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi ya pendik ini memang telah dirancang sedemikian rupa, Bu. Jadi ini bukan cuma karena kayak kepikir nih, ayo bikin sekolah yuk, ayo kita bikin sekolah. Besok langsung dibangun sekolah, enggak. Tapi memang sudah dirancang. Jadi GPIB sebagai salah satu gereja yang cukup tua ya di Indonesia, maksudnya dalam arti sebagai organisasi, itu sudah merancang untuk memberikan wadah pendidikan kepada anak-anak daripada jemaatnya. Jadi secara keseluruhan Mazmur 119 ini dapat memberikan inspirasi untuk pendekatan dan beretika tekun dan berorientasi tujuan terhadap pendidikan. Ya, ini korelasinya dengan bacaan kita. Ya, jadi sudah seharusnya jemaat GPIB mendukung penuh pelayanan gereja lewat bidang pendidikan supaya makin banyak orang yang hidupnya diberkati dan generasi muda gereja menjadi yang terdepan dalam menggerakkan dan memimpin kemajuan bangsa
yang patuh terhadap hukum, menghormati kemajemukan, serta menjadi berkat bagi kesejahteraan rakyat. Nah, ini Bu, saya akan ulang. Agar generasi muda gereja menjadi terdepan dalam menggerakkan dan memimpin kemajuan bangsa yang patuh terhadap hukum, menghormati kemajemukan, serta menjadi berkat bagi kesejahteraan rakyat. Jadi di sini digodoklah anak-anak dari GPIB dalam Yapendik agar bisa menjadi unggulan-unggulan nantinya di kehidupan bermasyarakat. Patuh hukum, menghormati kemajemukan, seperti itu. Karena kalau di Indonesia nih masalah kemajemukan kadang suka menjadi isu yang sensitif ya. Karena kita juga mempunyai bermacam-macam latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Jadi hal ini juga ditekankan di dalam Yapendik juga dalam membangun generasi muda dan membangun masa depan generasi muda GPIB. Ya. Selanjutnya, kalau pada hari ini kalau kita lihat lagi, saya lihat lagi, selain Yapendik, ada juga bulan kesaksian, bulan pelayanan dan kesaksian, ada bulan Pelkes. Kita bilangnya Pelkes ya Bu, bukan Pelkes, karena Pelkes pelayanan, bukan pelayanan ya, pelayanan dan kesaksian Pelkes. Yang mana kalau nggak salah ditutup pada hari Sabtu kemarin ya, Bu Kristi ya, di Kalimantan ya. Ya, dalam konteks pelayanan dan kesaksian kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kepatuhan terhadap firman Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 119. Mungkin slide-nya masih yang sebelumnya lagi, boleh dibalikan lagi. Hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan dan mengikuti hukum Tuhan memperkuat kesaksian kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita hidup dalam integritas, kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, kesaksian kita menjadi kuat dan meyakinkan bagi orang lain. Ya. Jadi masalah Pelkes ini juga Bu, harus kita memberikan kepada sesama kita, ya, baik rekan-rekan satu gereja ataupun di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari, agar itu dapat tercermin dalam cahaya Kristus, kasih Kristus itu dapat tercermin dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh yang paling simpel mungkin pada pada di jemaat kita, mungkin contoh ada yang pada yang akhir-akhir ini yang sedang lagi digerakkan masalah dana duka, ya, dana duka yang sudah diberikan kepada jemaat itu kita di mana di situ sebagai wadah kita, sebagai jembatan kita untuk membantu kepada sesama kita, baik dari sektor kita ataupun sektor lain juga, ya. Mungkin dari contoh yang simpel dulu, dari situ berkembang lagi cara kita mengasihi untuk sesama dan juga mengasihi baik rekan-rekan kita di lingkungan gereja maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Oke, slide selanjutnya. Ya. Ada beberapa fokus yang kita lihat yang dari bacaan kita pada pagi hari ini ya. Fokus yang pertama yaitu hidup sesuai perintah. Ayat ini mengajarkan kita untuk berusaha memahami dan menerapkan hukum dan atau perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks Kristen, ini bisa berarti belajar lebih banyak tentang ajaran Alkitab dan berusaha menerapkan dalam tindakan kita seperti mencintai sesama, ya, mengampuni orang lain dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Korelasinya lagi dengan apa yang kita yang tadi kita bahas, masalah pelayanan dan kesaksian kita di dalam jemaat yang pada bulan ini adalah sudah memasuki penutupan. Jadi walaupun sudah ditutup Bu secara bulan Pelkes, tapi Pelkesnya harus terus berjalan, ya, setiap waktu, sepanjang waktu, ya.
Jadi bulan Pelkas itu hanya sebagai simbol untuk mengingatkan bahwa pelayanan dan kesaksian itu harus terus berjalan. Programnya dan apa yang dilakukan harus terus berjalan setiap waktu. Jadi nggak cuma secara bulan Pelkas aja berjalannya, ya. Oke, yang ke slide kedua, apalagi fokus hari ini integritas nih yang dari tadi saya omong integritas yang dari tadi saya omongkan ya Bu. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya hidup dengan integritas dan berjalan di jalan Tuhan dengan hati yang tulus. Ini berarti kita harus berusaha untuk selalu melakukan apa yang benar dan adil bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Ya. Jadi dari kata-kata ini itu kita harus buat secara refleks ya. Jadi enggak ada si ini nih, baru saya buat ini. Ada si A nih ngeliatin baru saya buat. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita, itu harus tetap kita jalankan. Ya. Melakukan apa yang benar dan apa yang adil. Ya kalau salah bilang salah, yang benar yang ya kita bilang benar. Jadi kadang orang harus bisa membedakan. Ada dulu istilah membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Ya, membiasakan yang benar. Jadi kita harus membiasakan segala sesuatu yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Biasanya udah kayak begitu saya ngerjainnya. Udah begitu benernya. Bukan begitu. Kalau emang itu salah ya harus diperbaiki. Ya. Hal seperti itu. Next slide. Fokus menjadi terbuka untuk belajar. Ya, penulis Mazmur ini mengakui bahwa dia selalu belajar tentang hukum Tuhan dan berusaha menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu bersikap rendah hati dan terbuka untuk belajar lebih banyak tentang Tuhan dan kehendaknya. Jadi seperti tadi, moto Yaphendik, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Membuat kita harus terus belajar terus, tapi yang juga terpenting adalah takut akan Tuhan, karena itu merupakan dasar segalanya. Ya, jadi bukan berarti kita tahu ini itu lantas menjadi sombong. Bukan seperti itu, tapi dengan dasar takut akan Tuhan, apa yang kita pelajari itu dapat bisa berguna bagi kehidupan kita, bahkan bagi masyarakat. Ya, agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, slide berikutnya, meminta bantuan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi pertama ya, penulis juga berdoa kepada Tuhan untuk membantu dia menaati hukum-hukumnya. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Ya. Dan kita harus berdoa meminta Tuhan untuk membantu kita supaya kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ini yang kita baca awal ya, bahwa walaupun kita ingin melakukan ketetapan Tuhan, kita tetap harus berdoa minta Tuhan bantu. Yang namanya iblis ya, kadang dia di celah-celah tertentu dia bisa aja masuk. Ya. Jadi walaupun kita ingin melakukan firman Tuhan, kita harus minta Tuhan untuk membantu. Kita harus tetap berdoa. Lalu yang berikutnya, slide berikutnya, mengungkapkan rasa syukur. Ayat ini menunjukkan bahwa penulis merasa bersyukur dan bersyukur atas hukum-hukum Tuhan. Ini adalah pengingat kita untuk selalu berasa bersyukur atas petunjuk dan hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita, yang membantu kita untuk hidup dengan cara lebih baik dan lebih memuaskan. Jadi dalam arti ya, ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan itu membantu hidup kita. Jadi kadang aturan kita kadang konsepnya suka terbalik. Kalau kita baca peraturan itu bukan untuk menyusahkan, tapi peraturan itu merupakan bantuan agar kita bisa melakukan hal yang benar. Kadang kan kalau kita gini, ini aturannya bikin ribet aja. Padahal aturan itu dibuat agar kita bisa
sebagai petunjuk, sebagai penuntun agar kita melakukan melakukan hal yang benar, ya, dari situ. Jadi kalau kita simpulkan ya, dalam hubungannya juga dengan ulang tahunnya Pendi, penutupan bulan Pelkes ya pada minggu hari ini, melalui Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 ini kita diajak untuk merenungkan ya, untuk merenungkan kehidupan kita dalam cahaya firman Tuhan seperti yang tercatat dalam Mazmur ini. Ya, jadi kita harus menggali pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana pendidikan ya dan situasi zaman yang dapat mempengaruhi hidup kita. Ingat lagi, balik lagi ke pertama. Kita bahagia atau tidak bahagia tergantung dengan situasinya. Ya. Dalam konteks pendidikan ya, dalam hari Pendik ini Allah itu sebagai guru yang agung ya. Jadi telah memberikan firman-Nya sebagai pedoman hidup kita, dan Mazmur bacaan kita pada pagi hari ini mengingat kita untuk hidup dalam kesetiaannya terhadap ajarannya dan untuk merenungkan hukum-hukumnya dengan tekun di tengah tantangan dan perubahan zaman. Jadi kita harus memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam firman Tuhan. Ini yang tadi kita sebut lagi mengenai integritas ya. Jadi kalau kita lihat realitas pendidikan pada zaman ini, terkadang kita dihadapkan pada tantangan dan tekanan yang berat. Tetapi pada Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini, kita mendapat penegasan bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tidak tergantikan. Jadi kita harus membangun fondasi iman dan ajarannya sehingga dapat menghadapi tantangan zaman dengan keyakinan kokoh dan keteguhan hati. Ya, jadi sebagai umat Tuhan yang hidup dalam situasi pada zaman ini, kita harus belajar dari apa yang kita baca dari Mazmur 119 ini, bahwa hikmat sejati dan pemahaman yang benar hanya dapat ditemukan dalam firman Tuhan. Ya, sama seperti tadi juga mengenai pendidikan yang berpusat pada Tuhan, ya, Amsal 1 ayat 7 tadi. Ya, akan membentuk karakter kita dan membantu kita memahami hakikat hidup yang sejati. Jadi, marilah kita tetap tekun dan mempelajari dan mempraktikkan firman Tuhan itu. Agar kita bisa menjadi terang dan garam di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Ya, sebagai panggilan untuk memperkuat fondasi iman kita dalam situasi zaman ini, marilah kita hidup sebagai murid-murid Tuhan atau Kristus yang tekun dalam belajar firman Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya. Ya, marilah kita hidup terus dalam cahaya firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi ke bacaan kita tadi bahwa kita akan, kalau kita mengikuti semua ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan, apa yang dalam firman kita baca pada pagi hari ini, bahwa kebahagiaan itu pasti akan kita dapatkan. Kebahagiaan melayani Tuhan karena mengikuti ketetapan Tuhan yang ada, ya, dan juga bersaksi dalam namanya. Kiranya firman ini bisa dapat menjadi penuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.